Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cerita kita. Perkenalkan, nama saya Sani Nugraha. Awal mula saya mencintai pendakian ke gunung, pertama-tama diajak oleh adik saya yang bernama Dea. Disitulah saya mulai menyukai para aktivis-aktivis pendaki gunung. Jadi pertama mencintai grup pendaki gunung, saya langsung terjun ke komunitas Slow Team Adventure yang diikuti oleh teman-teman pabrik. Nah, disitulah saya mulai menyukai naik gunung. Jadi awal pendakian saya pertama ke Gunung Manglayang yang bertempat di Kampung Sumedang. Disitulah saya mulai terjun dari pertama mendaki sampai ngecamp di sana. Setelah saya mulai mencintai suasana alam, teman-teman pabrik juga mengajak kembali. Kami mulai menapaki lagi menaiki gunung Cikuray yang bertempat di Garut. Nah, di situ pula saya mulai merasakan aura mistis pertama menjejaki gunung Cikuray. Dari pertama naik ketemu hewan endemik khas Gunung Cikuray, saya bertetap langsung dengan yang namanya bagas, yaitu bagong ganas, banyak yang menyebutnya. Pertama saya nggak percaya dengan adanya bagas atau bagong ganas. Dalam hati saya, mungkin saya angkuh, saya sombong, pengen tahu yang gimana bentuknya bagas, rupanya bagas. Dalam hati saya tercetus, mungkin alam pengen menunjukkan betapa angkernya atau mistisnya Gunung Cikuray. Akhirnya saya dipertemukan dengan si bagas di pos 5 kalau nggak salah. Saya berhadapan langsung, kontak langsung dengan bagas. Mungkin Allah masih menyayangi saya. Di situ saya alhamdulillah bisa bertemu langsung dengan penghuni Gunung Cikuray. Mungkin pengalaman yang paling berkesan di Gunung Cikuray, dari pertama naik pukul 5:30 pagi sampai ke puncak pos 8 jam 5 lebih seperempat sore dengan suasana kabut dan hujan. Disitulah kami mulai merasakan gimana kekompakan, solidaritas sesama pendaki, sesama komunitas pendaki. Mulai merasakan keakraban di situ, dan tidak luput juga dari sekian banyak hewan di sana, cuma satu yang mengganggu di pos 7, hewan babi itu. Banyak yang saya alami. Pertama dari makanan yang diambil oleh babi,
terus tenda-tenda yang hancur oleh babi, serta gangguan-gangguan dari pertama, ya apalah itu, hancurnya tenda, carrier yang diambil, makanan. Kami mulai bersibaku untuk saling membantu sesama pendaki. Dari yang hilang makanan kami bantu. Aji kita benak itu susah aji. Didinya. Ya. Nah, di belakang lah. Itu kalor naik itu. Naik. Itu congorna kalor. Congorna lo yang irungna. Tuh naik tinggal. Tuh. Anjir. Terus pengalaman kami yang kami alami dari setiap pendakian yaitu masalah dengan hal-hal yang tidak kasat mata yang kami rasakan cukup kental, yang dialami oleh adik saya sendiri di Gunung Singa. Jadi sebelum melaksanakan pendakian kami briefing yang hal-hal yang tidak boleh diucapkan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama pendakian itu ada. Contohnya adik saya sendiri. Pertama adik saya kalau bahasa Sunda sompral, angkuh lah ke bahasa Indonesianya. Pertama sebelum menaiki Gunung Singa, adik saya merasa angkuh. Mungkin ya nggak tahu lah apa yang dipikirkan oleh adik saya. Awal pendakian ke sana jam 4 sore habis hujan, nyampe di atas pukul 5:30. Kejadiannya tepat adik saya merasakan habis sholat maghrib, pada maghrib. Dia merasakan pertama tubuh yang merasa panas, dingin tidak karuan, pusing, hal-hal yang berbau mistis lah kalau yang pernah merasakan. Terus pertamanya saya tidak percaya dengan adanya hal-hal yang gaib tidak kasat mata. Saya merasakan sendiri. Pertama adik saya pengen dipijit, terus mual, merasakan mual. Disitulah saya merasa tertegur. Mungkin ini yang dinamakan ya hal-hal mistis di sama pendakian. Dari pada maghrib sampai pukul 10 malam lah adik saya merasakan tidak enak di badan atau gimana. Terus saya cuman bisa berdoa, membantu dengan sekuat hati, sekuat tenaga buat kesembuhan adik saya. Akhirnya pulang ke rumah setelah pendakian, saya menemui bapak saya yang kebetulan ya bisa lah merasakan hal-hal mendeteksi seperti hal yang diganggu mistis. Bapak saya berkata, mungkin sebelum melakukan pendakian adik saya merasa sompral atau angkuh melakukan hal-hal yang tidak boleh dilakukan selama pendakian. Adik saya membenarkan ucapan orang tua saya. Disitulah saya mulai merasa percaya, meyakini bahwasanya tidak hanya di tempat yang disebut mistis itu rumah angker, tempat-tempat angker, tapi di alam juga banyaklah hal-hal yang berbau dengan mistis. Itu dari segi mistisnya. Terus yang saya alami dari Gunung Cikuray setelah melakukan
penurunan dari pos 8 ke pos 1. Di pos 2 kalau nggak salah saya juga merasakan, tapi bukan saya langsung. Nih teman saya Niki, pertama dia buat kenang-kenangan, ngevlog lah. Dia tidak sadar ada yang mengikuti. Setelah sampai di rumah, diteliti lagi, dilihat lagi videonya, ada yang mengikuti dari belakang, sosok putih. Dia tidak sadar, malah bertanya ke teman-teman juga, apakah di belakang saya ada orang lagi atau siapa lagi. Cuman dia yang terakhir turun dari gunung. Untuk para pendaki semuanya yang ada di Indonesia, terutama untuk tim saya sendiri, selama pendakian kita jangan merasa angkuh, jangan merasa sombong dengan apa yang kita punya. Tapi utamanya sama pendakian, kita jangan merasa kita berani, kita punya nyali. Alam tidak bisa bersahabat dengan kita. Alam selalu memberikan kejutan untuk orang-orang yang angkuh dan sombong. Tidak sedikit dari banyak pendakian yang merasakan tersesat, malah menyampai kematian yang dialami oleh pendaki. Seperti ya kejadian-kejadian yang sudah-sudah lah. Jadi kita harus sopan, ramah dengan lingkungan, dengan warga setempat, yang terutama dengan alam. Kita harus menyayangi, mencintai untuk alam. Tanpa alam, tidak tahu apa yang akan terjadi dengan bencana yang dihasilkan oleh alam itu sendiri. Untuk teman-teman yang ingin merasakan suasana alam, merasakan gimana rasanya mencintai alam, bisa gabung dengan kami Slow Adventure, atau bisa menghubungi langsung atau lihat sosmed, bisa dicek di IG, di YouTube Slow Adventure. Slow Adventure, slow.